Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Dasar binatang kecil bermulut tajam. Wajah di permukaan batu itu tiba-tiba berkerut. Tuan, kobaran api hijau yang menyeramkan itu berkobar hebat, mengungkapkan amarah yang terpendam di dalam diri sang. Seandainya aku tidak masih dalam masa pemulihan dari cedera serius dan tidak kehilangan 1/10 kekuatanku, aku pasti sudah menghancurkanmu menjadi abu dan mengambil kembali jiwamu di surga ke-9. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini hari ini. Masih luka serius. Bibir Chen Ping melengkung membentuk seringai yang tak disembunyikan. Senyum itu penuh dengan penghinaan. Aku lihat kau sudah lama bersembunyi di jurang inti bumi ini, mengandalkan penyerapan racun api dan energi yin di sini, kau pasti sudah memulihkan sebagian besar kekuatanmu, kan? Benar sekali. Magma di sini sangat panas dan apinya menyebar luas. Tempat ini sempurna bagi sesuatu yang jahat, kotor, dan memalukan sepertimu untuk mencari nafkah. Ini tempat yang cukup menguntungkan. Wajah raksasa sang pemangsa jiwa terdiam sejenak. Dua nyala api hijau yang menyeramkan itu menatap tajam ke arah Chen Ping, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kemudian, wajah raksasa yang terbuat dari batu itu perlahan-lahan menampilkan senyum yang lebih aneh dan mengerikan. Cerdas, tebakanmu tepat. Suara sang pemangsa jiwa berubah menjadi menyeramkan dan berbahaya. Api Elblis inti bumi sangat bersifat yang dan panas, dan sifatnya yang mendominasi tidak tertandingi. Ini memang musuh bebuyutan kalian para kultivator yang mengaku saleh. Namun, segala sesuatu mengandung yin dan merangkul yang. Di inti tempat yang sangat bersifat yang ini, kekuatan yin yang paling murni akan dihasilkan. Kekuatan ini adalah tonik yang tak tertandingi untuk menyehatkan jiwa, terutama bagi makhluk seperti saya yang jiwanya telah rusak. Aku telah mengasingkan diri di sini selama 3 bulan, menyerap ilmu siang dan malam. Sekarang, aku telah pulih 70% dari kekuatanku. Kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak disembunyikan dan kepuasan akan pembalasan yang akan segera terjadi. Chen Ping, katakan padaku, bukankah ini siklus karma, pembalasan yang tak terhindarkan? Kau mengejarku hingga ke ujung dunia, tak memberiku tempat untuk melarikan diri, namun kau sendiri yang mengantarkanku ke negeri harta karun ini. Hari ini adalah hari di mana aku, dengan bunga, akan mengambil kembali semuanya. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, ledakan, dinding batu yang menopang wajah raksasa itu tiba-tiba meledak. Ini bukan sekadar suara pecahan biasa, seolah-olah sebuah benda raksasa telah meledak keluar dari cangkangnya. Banyak sekali pecahan batu, yang dipenuhi panas yang sangat tinggi, berjatuhan ke segala arah, menghantam dinding batu di sekitarnya dengan suara berderak dan menimbulkan percikan api. Di tengah kepulan asap dan uap lava, sesosok bayangan yang menyeramkan perlahan muncul. Tingginya sekitar 2 zang, dan seluruh tubuhnya tertutupi sisik mengerikan berwarna hitam dan merah, seolah-olah terbentuk dari lava dan darah. Makhluk ini memiliki sepasang tanduk melengkung berwarna merah gelap di kepalanya, dengan pola energi merah gela samar yang mengalir di sekitarnya. Di belakangnya, 6 sayap besar dan berdaging perlahan terbentang. Selaput sayap itu bukanlah kulit atau daging, melainkan campuran dari semacam energi dan materi. Nyala api samar berwarna merah kehitaman menyala di tepinya. Wajahnya lebih jelas dan lebih terdistorsi daripada ilusi di permukaan batu itu. Mata hijau menyeramkan yang menjadi ciri khasnya kini menyerupai 2 kolam tak berdasar berisi air esian. Menyeramkan, sekilas pandang saja darinya sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang merinding dan tubuh menjadi kaku. Tekanan alam abadi yang menakutkan, padat, dan tampaknya tanpa bobot menyapu seluruh area seperti tsunami yang meletus. Alam abadi tingkat 1. Raja Elblis awan merah tersentak takjub. Cahaya iblis di tubuh iblis itu meredup hingga sepertiganya, dan suaranya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Iblis tuh ini, ternyata telah pulih ke alam abadi. Huo Linger mengerang, merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar,
dan wajah cantiknya memucat. Secara naluriah, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggenggam erat tangan Chen Ping di sampingnya. Seolah-olah dialah satu-satunya penopangnya, menghadapi tekanan mengerikan yang bahkan bisa membuat kultivator Dewa Surgawi tingkat puncak kehilangan ketenangannya. Chen Ping berdiri setenang gunung. Kekuatan abadi yang kabur, tampak tipis, dan kacau yang mengelilinginya mengalir tanpa suara, seperti penghalang yan. Paling fleksibel namun paling kokoh. Tekanan yang luar biasa itu perlahan-lahan mereda dan lenyap tanpa jejak. Bahkan sempat dengan lembut meremas tangan Huolinger yang dingin, menyampaikan rasa aman. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap mata hijau mengerikan sang pemangsa jiwa, Yan. Menyala-nyala dengan kebencian dan niat membunuh. Senyum mengejek di bibirnya tetap tidak berubah. Peringkat pertama alam abadi atas. Suara Chen Ping tetap tenang, tanpa sedikit pun gejolak emosi. Tidak heran napasnya lebih berisik daripada bau kutu air. Tetap, dia terdiam, rasa jiknya hampir meluap. Kau pikir hanya karena kau telah pulih ke alam abadi, kau bisa bersikap angkuh. Di depanku, pemangsa jiwa, apakah kau sudah terlalu lama berada di bawah tanah? Apakah otakmu rusak akibat lava? Atau mungkin kultivasimu di alam abadi itu mengembang seperti balon karena menyerap api tanah beracun? Hanya penampilan tanpa substansi. Lancang, dengan amarah yang meluap, sang pemangsa jiwa meraung seperti tangisan ribuan jiwa yang teraniaya, mengguncang seluruh jurang dan menggema dengan keras. Kapan dia pernah dipermalukan sedemikian rupa? Terlebih lagi, itu berasal dari seorang junior yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Chen Ping, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa, dan apa sebenarnya kekuatan absolut itu. Aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, mencabut jiwamu, dan memanggangnya dalam api iblis selama 10.000 tahun, sehingga kau akan menginginkan kematian tetapi tidak hidup. Keenam sayapnya tiba-tiba mengepak. Ledakan, energi iblis berwarna merah gelap menyebar seperti ledakan, dan tekanan mengerikan dari alam abad Askemal melonjak. Tekanan yang terasa nyata itu bahkan membuat udara berderit karena beratnya sendiri. Sungai lava yang lebih tenang di bawahnya seketika dilalap gelombang yang menjulang tinggi. Dinding batu di kedua sisinya retak dan pecah, memperlihatkan celah-celah yang tak terhitung jumlahnya menyerupai jaring laba-laba. Huolinger dan Ciyun Mojun tidak dapat bertahan lagi dan terpaksa mundur beberapa langkah karena aura tersebut. Darah dan ki di dalam tubuhku bergejolak, dan aku hampir muntah darah. Chen Ping, yang berada tepat di tengah aura yang mencekam, jubah birunya berkibar tertiup angin dan rambut hitamnya menari-nari liar di tengah hembusan angin kencang, namun sosoknya tetap teguh seperti batu. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, tetapi kekuatan abadi yang kacau di sekitarnya beredar sedikit lebih cepat. Itu saja, Chen Ping bahkan memiringkan kepalanya dan bertanya dengan nada yang hampir polos dan penasaran. Rasa jijik di matanya begitu kuat hingga tak bisa disembunyikan, tekanan seorang kultivator alam abadi tingkat pertama, rasanya kurang dahsyat dibandingkan angin dari kompor di dapur paviliun bumi api. Pemangsa jiwa, kau tidak membeli alam abadimu, kan? Berapa banyak koin jiwa yang kau habiskan? Dasar makhluk kecil, kau benar-benar membuatku marah. Mata hijau mengerikan milik Soul Devourer Hampin menyemburkan api. Akal sehat hampir sepenuhnya diliputi oleh amarah. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu gegabah dan provokatif. Sebelum dia selesai berbicara, keenam sayapnya tiba-tiba mengepak, dan sosoknya lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Ini bukan gerakan berkecepatan tinggi, melainkan teleportasi yang hampir seketika. Penguasaannya terhadap hukum ruang di alam abadi pada awalnya memungkinkannya untuk hampir mengabaikan jarak. Di antara keduanya, dengan kilatan cahaya hitam dan merah, tubuh besar sang pemangsa jiwa, yang ditutupi sisik ganas, muncul kurang dari 1 meter di depan Chen Ping. Bagi para kultivator di level mereka, jarak ini praktis setara dengan kontak tatap muka. Cakar pemakan jiwa, cakar yang lebih besar dari Chen Ping sendiri melesat di udara, disertai lolongan tajam seperti hantu, dan langsung menuju wajah Chen Ping.
Bahkan sebelum cakar-cakar itu tiba, aura kematian yang dahsyat dan kekuatan korosif jiwa telah menerjang mereka. Sepertinya hal itu berusaha menghancurkan kekuatan hidup dan jiwa seseorang. Cahaya iblis berwarna hitam dan merah yang berputar-putar di sekitar cakar secara halus mendistorsi ruang di sekitarnya. Ini adalah serangan cakar dengan kekuatan penuh dari seorang ahli alam abadi tingkat 1, yang dipicu oleh amarah. Kekuatannya begitu besar sehingga dapat langsung membunuh kultivator manapun di puncak alam dewa abadi. Menyebabkan jiwa mereka tercerai-berai. Chen Ping, jantung Huo Linger berdebar kencang, dan dia berseru kaget. Namun, reaksi Chen Ping sekali lagi melampaui ekspektasi semua orang. Dia tidak panik, tidak menghindar, dan bahkan tidak melakukan gerakan defensif apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan cakar iblis itu, yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, membesar dengan cepat di pupil matanya. Lalu, tepat saat cakar-cakar itu hendak menyentuh ujung hidungnya, perlahan, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan jari-jari terentang lebar, telapak tangan menghadap cakar yang menakutkan itu. Gerakannya begitu santai, seolah-olah dia sedang mengusir lalat yang mengganggu. Domain api kekacauan. Dia mengucapkan 4 kata sederhana itu, seolah-olah itu adalah pepatah kuno yang terlarang. Berdengung, berpusat di telapak tangan Chen Ping, gelombang yang tak terlihat namun sangat besar langsung menyebar. Dalam radius 1000 kaki, ruang tiba-tiba mulai terdistorsi dengan cara yang aneh. Cahaya membias di sini, suara menjadi kabur di sini, dan bahkan lava yang bergejolak di bawah tampak membeku sesaat. Suasana kelabu dan berkabut itu menyerupai kekacauan purba di awal penciptaan, bercampur dengan kobaran api merah. Keemasan yang dahsyat dan menghanguskan, yang merupakan api sejati bumi. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda, bahkan bertentangan, kini terjalin dan menyatu dengan sempurna. Hal ini menciptakan dunia aneh yang hanya dimiliki oleh Chen Ping. Dalam ranah ini, hukum asli langit dan bumi terganggu dan ditekan. Sebaliknya, muncul seperangkat aturan baru yang kacau dan tidak terdefinisi, namun mencakup segalanya. Di sini, hukum api mendidih dan bergembira, sementara hukum ruang berputar dan tunduk. Cakar sang pemangsa jiwa yang penuh tekad menghantam wilayah api yang kacau ini. Sesaat kemudian, sesuatu terjadi yang membuat pupil mata sang pemangsa jiwa menyempit. Cakar iblisnya, yang mampu menghancurkan bahkan artefak abadi kelas atas, tampak tenggelam ke dalam rawata. Berujung begitu dia memasuki wilayah abu-abu yang kabur ini, kecepatannya berkurang lebih dari 10 kali lipat. Bukan hanya kecepatannya, cakar-cakar itu juga mengandung energi iblis yang menakutkan, hukum kematian, dan kekuatan untuk mengikis jiwa. Ketika bersentuhan dengan energi yang kabur dan kacau serta api merah menyala, benda itu benar-benar mengeluarkan suara, mendesis, seperti meleleh. Ini seperti besi panas yang ditancapkan ke salju, atau seperti tinta kental yang diteteskan ke air jernih. Kekuatan yang sangat ia banggakan, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, kini dengan cepat dihancurkan, dilahap, dan dimusnahkan. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas kekosongan kekuatannya yang perlahan terkuras. Apa-apaan ini? Senyum jahat di wajah sang pemangsa jiwa membeku seketika. Sebaliknya, yang terjadi adalah kejutan yang luar biasa dan rasa panik yang hampir tak terlihat. Dia telah hidup selama 10.000 tahun, memangsa kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan menyaksikan segala macam teknik aneh dan tidak biasa. Aku belum pernah melihat kekuatan seaneh ini sebelumnya. Kekuatan ini tampaknya merupakan musuh alami dari seni iblis pemakan jiwa miliknya. Merusak. Chen Ping tetap tanpa ekspresi, tetapi jari-jarinya yang terentang dengan lembut mengepal ke dalam. Gerakannya lembut, seolah-olah memetik bunga. Bang! Suara dentuman teredam, tidak menggemparkan, namun mengirimkan kejutan ke jantung sang pemangsa jiwa. Cakar iblisnya yang sangat besar, mulai dari ujung jarinya, hancur dan remuk seperti batu yang lapuk selama jutaan tahun. Pecahan sisik hitam dan merah, bercampur dengan darah iblis yang menyeramkan, dengan cepat menguap dan menghilang di alam api yang kacau. Tidak ada jejak yang tersisa. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan erangan tertahan,
tubuhnya yang besar terhuyung-huyung mundur 3 langkah. Tanpa terkendali, setiap langkah meninggalkan retakan yang dalam di bebatuan keras. Dia menatap pergelangan tangannya yang telanjang, yang meneteskan darah hitam. Mata hijaunya yang menyeramkan dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Chen Ping perlahan menurunkan kedua tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Jubah birunya melambai lembut tertiup angin, posturnya memancarkan ketenangan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Dia menatap sang pemangsa jiwa, matanya tenang dan tak berkedip, seolah-olah dia baru saja membersihkan debu. Dengan santai, kau terlalu overestimated kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Suara Chen Ping terdengar acuh tak acuh. Kekuatan kekacauan dapat mengembangkan segala sesuatu, dan juga dapat meliputi serta menguraikan segala sesuatu. Seni iblis pemakan jiwa yang kau sebut-sebut itu hanya berguna untuk melahap jiwa-jiwa biasa. Di hadapanku, itu hanyalah ayam dan anjing dari tanah liat, benar-benar tak berdaya. Tingkat kultivasi alam abadi yang kau sebutkan itu, di mataku, hanya sedikit lebih mencolok daripada rumput liar di pinggir jalan. Sangat arogan, bocah kurang ajar, sang pemakan jiwa benar-benar marah. Sisa-sisa kewarasannya yang terakhir telah hangus terbakar oleh penghinaan dan perlakuan merendahkan yang berulang kali dilakukan oleh Chen Ping. Dia telah berkuasa mutlak selama ribuan tahun, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Aku ingin melihat seberapa banyak metodeku yang bisa dilawan oleh domain anehmu itu. Mampukah ia menahan 10.000 jiwa yang melahap surga, milikku, yang terkumpul dari 10.000 tahun kultivasi? Yang berat dan melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba membentangkan keenam sayapnya, tanpa menahan diri lagi, dan melepaskan energi iblis mengerikan yang telah terkumpul di dalam tubuhnya selama 10.000 tahun. Dia melantunkan mantra-mantra kuno yang sulit diucapkan, penuh dengan kebencian dan kutukan yang tak berujung. Setiap suku kata yang diucapkan membangkitkan hembusan angin yang menyeramkan dan lolongan yang menakutkan di sekitarnya. Pemangsa jiwa, 10.000 jiwa melahap surga. Ledakan, seolah-olah pintu gerbang neraka terdalam telah terbuka. Roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya, tembus pandang, terpelintir, meronta-ronta, dan menakutkan. Berhamburan keluar seperti aliran hitam yang meluap. Cairan itu menyembur deras dari setiap pori-pori tubuh sang pemakan jiwa dan dari mulutnya yang menganga. Roh-roh pendendam ini, sebagian mengenakan pakaian kuno, sebagian dengan anggota tubuh yang terputus, dan sebagian lagi hanya tersisa kepala mereka, meraung-raung. Tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan kebencian yang kuat dan fluktuasi kekuatan jiwa setidaknya pada tingkat makhluk surgawi. Dalam sekejap mata, lautan jiwa yang menakutkan, sehitam tinta dan meliputi area seluas ribuan kaki persegi, terbentuk. Lautan jiwa bergejolak, dengan miliaran roh pendendam yang naik dan turun, meraung di dalamnya. Mereka saling mencabik-cabik, namun dengan panik mencoba menerkam makhluk hidup lainnya. Kebencian yang murni dan ekstrim serta niat membunuh itu membuat jurang yang membara ini tampak seperti neraka yang membekukan. Inilah salah satu kartu truf sejati sang pemangsa jiwa, lautan jiwa asalnya, yang telah ia kembangkan selama lebih dari 10.000 tahun dengan membantai kota-kota dan menghancurkan negara-negara. Kemanapun lautan jiwa pergi, semua makhluk hidup lenyap, bahkan jiwa dan roh pun musnah. Lautan jiwa yang hitam pekat, membawa aura menakutkan yang dapat menelan segalanya, menyapu menuju wilayah api. Kacau kecil milik Chen Ping. Seolah-olah ia akan melahap area abu-abu dan berkabut itu beserta Chen Ping di dalamnya kapan saja. Menghadapi serangan dahsyat di lautan jiwa ini, yang cukup kuat untuk membuat bahkan seorang ahli alam surgawi pun pucat pasi, ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah. Dia bahkan tidak melihat lautan jiwa yang bergelombang itu. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan tenang, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, membentuk gerakan seperti pedang. Biasa, ujung jari, seberkas cahaya merah keemasan bersinar, murni, berapi-api, dan dipenuhi dengan keagungan yang luai. Sepertinya benda itu mampu membakar habis semua kotoran di dunia. Api bumi nyala sejati membakar langit. Dia berbicara pelan, seolah-olah menyatakan sebuah fakta sederhana.
Mengaum, titik cahaya merah keemasan itu tiba-tiba muncul. Yang melambung ke langit bukanlah nyala api biasa, melainkan naga api sepanjang 100 zang yang terbentuk. Seluruhnya dari api bumi murni yang sesungguhnya. Naga api itu begitu realistis sehingga setiap sisiknya terlihat jelas, memantulkan cahaya merah tua yang ilahi. Kepala naga itu megah, dan matanya menyala dengan api yang tak padam. Raungan naga mengguncang jurang, membawa serta energi kebenaran tertinggi yang membersihkan kejahatan. Api bumi yang sangat kuat dan berdaya guna, yang mampu membakar habis semua tanah tandus, adalah musuh alami. Dari seni iblis pemakan jiwa yang sangat jahat dan berdaya gunain. Naga api itu dengan berani terjun ke lautan jiwa yang gelap gulita. Tertawa, seperti minyak panas yang dituangkan di atas salju, atau seperti cahaya yang menembus kegelapan yang paling pekat. Kemanapun api merah keemasan itu lewat, lautan jiwa yang tebal dan tak tertembus itu seketika menguap dan dimurnikan. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi gumpalan asap hijau di dalam api sejati yang tertinggi. Lenyap sepenuhnya ke dunia, mencapai pembebasan abadi. Naga api merah tua berkeliaran bebas di lautan jiwa yang gelap gulita, seperti pisau merah menyala yang memotong mentega yang membeku, tak terhentikan. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, lautan jiwa pemakan jiwa yang tampaknya tak terbatas dan menakutkan itu besar. Kemudian, benda itu dibakar dan dimurnikan oleh naga api sepanjang 100 kaki, menciptakan kehampaan yang sangat. Dan rongga ini menyebar keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak, mustahil. Kemarahan di wajah sang pemangsa jiwa sepenuhnya digantikan oleh kengerian. Dia bahkan lupa untuk melanjutkan pengaktifan lautan jiwanya, dan hanya menatap kosong saat kerja kerasnya selama 10.000 tahun dengan cepat dimurnikan oleh api emas merah menyala. Api sejati bumi, inilah kemampuan unik leluhur api bumi. Kau, bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Bajingan tua itu, leluhur api bumi, masih hidup. Dia mewariskannya padamu. Chen Ping tidak menjawab, tetapi senyum setengah hati di bibirnya tampak sangat menyindir dan mengejek di mata sang pemangsa jiwa. Jawaban atas sang pemangsa jiwa adalah cahaya pedang yang menembus langit dan bumi. Pada saat naga api memurnikan lautan jiwa dan sang pemakan jiwa kehilangan ketenangannya, Chen Ping bergerak. Pedang pembunuh naga telah dihunus dari sarungnya dan sekarang dipegang di tangan kanannya. Bilah pedang itu berwarna abu-abu kusam, tampak sederhana dan tanpa hiasan. Namun begitu Chen Ping mengangkat pedangnya, niat pedang tajam yang memutus sebab dan akibat serta memusnahkan semua hukum melesat ke langit. Pembunuh naga penghancur pasukan. Tidak ada gerakan-gerakan rumit, tidak ada pendahuluan yang panjang. Hanya garis miring vertikal yang paling sederhana, paling langsung, dan paling dominan. Aura pedang berwarna abu-abu keemasan, hanya sepanjang 10 kaki, namun terkondensasi hingga ekstrim. Mengandung cahaya abu-abu kacau di dalamnya dan terbungkus api sejati berwarna merah tua di luarnya. Seperti sinar cahaya pertama setelah penciptaan dunia, ia merobek kabut hitam yang tersisa di lautan jiwa. Mengabaikan jarak di ruang angkasa, pedang itu menebas langsung ke arah pemakan jiwa. Kemanapun energi pedang itu lewat, bahkan ruang di inti bumi sekalipun, jurang iblis, yang telah dipanggang oleh suhu tinggi hingga menjadi sangat stabil, ikut terpengaruh. Semua itu meninggalkan bekas luka tipis dan gelap yang tidak bisa sembuh dalam waktu lama. Cepat, sangat cepat, kejam dalam mencengkeram jiwa. Sang pemangsa jiwa sangat ketakutan, naluri bertarungnya sebagai makhluk abadi membuatnya merasakan ancaman yang mematikan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, keenam sayapnya bergetar hebat, dan cahaya iblis berwarna hitam dan merah menyala. Pada saat kritis itu, tubuhnya digeser secara paksa sejauh puluhan meter ke samping. Mendesis. Energi pedang itu mengenai hampir separuh tubuhnya sebelum menghantam dinding batu di belakangnya. Tidak ada suara keras, tidak ada ledakan. Yang ada hanyalah jurang lurus, halus, seperti cermin, tanpa dasar, dengan lebar sekitar 3 kaki. La muncul tanpa suara di permukaan batu, membentang hingga ke cakrawala. Seolah-olah seluruh tebing itu terbelah menjadi 2.
Batuan di sepanjang tepi jurang menunjukkan kristalisasi yang aneh. Itu adalah akibat dari terpotong dan meleleh seketika oleh suhu yang sangat tinggi dan ketajaman pedang yang menusuk. Meskipun sang pemangsa jiwa menghindari titik-titik vital, tepi dari 3 sayap berdaging di sisi kirinya masih tersapu oleh gelombang kejut energi pedang. Selaput sayap yang luar biasa kuat, yang mampu menahan serangan dari Dewa Abadi, terpotong menjadi bagian-bagian besar, seolah-olah terbuat dari kertas. Darah iblis berwarna merah kehitaman menyembur keluar dan jatuh ke magma di bawahnya, menghasilkan suara mendesis akibat korosi.